Oke. Wih, kuat ya. Berapa berat badan sekarang kan? 180 sekian. 180 loh. Janganlah ketawa aja. Jadi kursi keranjang ini sudah kita gunakan sejak tahun 2013, sejak anak-anak kita masih kecil sekali. Awalnya justru keranjang-keranjang ini kita gunakan untuk dinding. Ya sebenarnya desain ini desain khusus ya. Saya lihat kan banyak sekarang diduplikasi di mana-mana kursi keranjang ini, tapi tidak memperhatikan kekuatannya, gitu kan. Di kekuatan dari kursi ini sebenarnya ada di kekuatan jalinan bambu ini. Bambu ini paling berapa kilo kan, tapi bayangin bisa nahan beban sedemikian kan? Karena bambu itu kok sebenarnya kan kuat dan lentur gitu kan. Nah, tapi yang banyak tidak diperhatikan adalah kita ada perkuatan struktur di dalamnya ini. Di dalamnya ini ada penguatan struktur itu kan ini. Nah, nanti kalau mau menduplikasi kursi-kursi keranjang ini sebenarnya ini yang penting untuk diduplikasi gitu kan. Bukan di sini ya. Jadi penahan kalau keranjang umumnya kan ada sibah di sini kan, ada frame di sini kan. Itu justru membuat kita sakit kalau duduk kan. Nah, justru itu yang kita hilangkan. Nah, karena tidak berpengaruh pada kekuatan, tapi membuat kita sakit. Inspirasi dari kursi keranjang ini awalnya ketika kita mengunjungi salah seorang peternak sapi di desa Tejakula namanya. Waktu itu kita lihat kok bapak ini duduk di kursi ya gitu kan. Kursinya agak besar waktu itu. Tapi setelah itu kita memodifikasi keranjang rumput itu dengan bentuk yang lebih kecil dengan struktur yang lebih kuat. Oke. Wih, kuat ya. Berapa berat badan sekarang kan? 180 sekian. 180 loh. Janganlah ketawa aja. 181 ya. Tapi coba angkat kaki sambil angkat kaki. Apanya? Angkat aja kaki sedikit. Nih. Bisa angkat kaki nggak? Nggak bisa. Oke. Kuat. Orang nggak angkat kaki kan. 180 aja kuat nih. Udah relax santai kan, ketika kuat. Kita uji kekuatannya ini 150 kilo sebenarnya. 150 kilo dan tapi 180. dalam keadaan beban semuanya ya. Kalau ini kan kakinya masih di bawah kan. Berapa berat badan, Mang? 80. 80. Gimana rasanya? Duduknya nyaman, pas, kuat. Oke, gerak nggak? Tidak bergerak nih, kuat nih. Sama sekali tidak bergerak ya. Desainnya kokoh, Desainnya kokoh. Ini desain sebenarnya sudah generasi ke-7. Awal-awal kita juga peot-peot gitu kan. Nah, bayangin aja ini aja masih ada yang peot nih. Nah, karena apa? Karena memang bambunya kita kurang selektif nyarinya kan itu kan. Tapi ini juga sudah lama. Nah, terus kita buat desain seperti ini juga. Tapi ternyata duduknya yang tidak nyaman. Ini juga kuat sekali sebenarnya. Kuat sekali ini. Nah. Ini sudah generasi ke-7. Jadi generasi sebelumnya itu penuh dengan kesalahan. Generasi ke-7 itu tanda-tandanya ikatan-ikatannya semua sudah menggunakan ikatan-ikatan dari rotan. Dulu masih menggunakan tali plastik kan gitu kan. Terus kemudian di dalamnya ini sudah ada penguatan struktur seperti itu. Terus kemudian sibah atau frame di sini sudah tidak ada, sehingga kita nyaman duduk di sini. Terus kemudian ukuran ke atasnya ini agak mengecil sedikit, sehingga terjadi penguatan juga di situ. Terus kemudian bambu-bambunya pun mulai menggunakan bambu-bambu yang kita pilih sendiri. Secara umum soal kekuatan untuk menahan beban, kursi keranjang generasi ke-7 ini sudah bisa menahan beban seberat 150 kg. Tapi ini untuk 150 kilo sudah sangat aman. 150 kilo itu dalam keadaan semua beban bertumpu ke sini ya. Jadi tidak ada kaki yang menumpuk ke tanah. Ini Ketua BUMDes Bengkale sama Ketua BUMDes Panji nih. Coba duduk dulu. Nah. Wih. Wah, 2 kali lipat deh kayaknya. Gimana rasanya? Aman. Aman ya? Aman dan aman. Aman. Coba digenjot-genjotin. Udah. Nah. Kuat, Kuat.
Tidak gerak sama sekali. Kursi keranjang yang terbuat dari bambu ini ramah lingkungan. Jadi ketika kita sudah tidak gunakan lagi atau sudah rusak, ini tidak membebani tanah. Terus kemudian murah. Dan selain murah, kita juga memberikan pekerjaan pada banyak pengrajin di desa. Nah, kemudian daur hidupnya kursi keranjang ini juga lebih panjang karena setelah rusak sedikit, misalnya agak peot di sini, kita bisa gunakan sebagai keranjang sampah misalnya. Dan ini kita gunakan cukup lama kan gitu. Nah, jadi kursi-kursi seperti ini impaknya buat masyarakat sangat bagus. Piranti-piranti seperti inilah yang hari ini banyak sekali kita gunakan di Rumah Hintaran, baik dalam aktivitas keseharian maupun aktivitas-aktivitas temporer yang kita lakukan di Rumah Hintaran. Selalu kami sampaikan bahwa Rumah Hintaran tidak membuat produk. Rumah Hintaran itu membangun pondasi untuk tumbuhnya idealisme. Jadi ketika produk-produk Rumah Hintaran seperti ini diduplikasi oleh orang lain atau di tempat lain, kami justru bahagia. Karena dengan diduplikasinya produk-produk seperti ini, kita bisa memastikan bukan hanya produknya yang diduplikasi, tapi juga idealismenya. Paling tidak, ini akan mengurangi beban-beban tanah karena mereka juga menggunakan material-material yang sangat ramah lingkungan.